Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafa Abdul Razak, NIM 811420263. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai masalah sampah di Kabupaten Kudus. Oh ya, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang lain ya. Perkenalkan, nama saya Rizal Duri Tergraha dengan NIM 811420264. Saya Siti Rizkita Dewi dengan NIM 81114200266. Kenalkan, nama saya Novita Sulistiawati dengan NIM 81114200267. Pertama, kita akan membahas mengapa sampah menjadi masalah bagi pemerintah Kabupaten Kudus. Berdasarkan data Badan Sensus tahun 2018, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan pola konsumsi mempengaruhi jumlah sampah itu sendiri. Lalu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kudus tahun 2021, jumlah penduduk Kudus adalah 852.443 jiwa. Ekonomi Kudus sendiri bergantung pada pasar, industri, dan UMKM. Sebagian besar penduduk Kudus itu bekerja di pabrik rokok, sehingga sebagian besar tenaga kerjanya itu bekerja di sana. Hal ini membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif, di mana sampah sendiri semakin banyak karena pengaruh dari sampah limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah industri rumah tangga. Selanjutnya yaitu dampak sampah bagi masyarakat Kudus. Dampak sampah sendiri sebenarnya sama saja entah itu di kota Kudus ataupun kota-kota lainnya, yaitu sampah sebagai salah satu sumber dari penyakit. Sampah ini bahwasanya bersifat parasit serta tempat berkembangnya bakteri-bakteri. Sebuah penyakit yang sering dialami akibat sampah yang kurang dikelola dan diperhatikan dengan baik, yakni menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit diare, disenteri, cacingan, malaria, kaki gajah, dan demam berdarah. Perlu diketahui dan pemahaman lebih lanjut bahwasanya pada penyakit tersebut adalah sebuah ancaman bagi kita dan tentunya bisa menyebabkan kematian. Lalu yang kedua, pencemaran udara. Pada proses penimbunan sampah, khususnya sampah organik di TPA, akan menghasilkan gas yang merupakan sumber bau busuk yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan menyebabkan peningkatan suhu. Lalu yang ketiga, pencemaran air. Sampah akan menjadi penyebab pencemaran air, entah itu air yang di permukaan maupun dari dalam tanah, serta adanya pembangunan sebuah sumur yang sering digunakan untuk kehidupan manusia dalam sehari-hari di dekat pemukiman ini akan mengakibatkan kurangnya tingkat kesehatan pada manusia dan penduduk setempat. Sebuah pencemaran tidak hanya di permukaan air saja, melainkan sampai ke tanah yang akan membuat air menjadi berubah, sehingga hal ini tentunya akan berisiko bagi kesehatan manusia. Tentunya untuk sampah ini akan sangat menjadi masalah dan gangguan seseorang, bahkan jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka akan sangat mengganggu kita entah baunya atau pemandangannya. Karena sampah yang mungkin terlalu jorok dan menumpuk sampai mendatangkan hewan seperti lalat, tentunya itu menimbulkan kesan yang jorok dan sangat kotor, sehingga penilaian terhadap pemukiman dan sekitar kita tentunya akan menjadi sangat rendah. Jika hujan sudah mulai dan memasuki musimnya, maka sampah yang padat akan menimbulkan terjadinya banjir, dan di saat kemarau datang, sampah tadi lebih mudah terbakar. Pencemaran udara ini yang dilakukan mereka dengan membakar sampah tentunya tidak ada baiknya, melainkan menjadi masalah tercemarnya udara sekitar serta sebagai ancaman bagi pemukiman. Sekian bagian saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Dalam pasal 1 ayat 10 Perda Kabupaten Kudus nomor 4 tahun 2017, yang dimaksud pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, di mana amanat yang tertuang dalam perda tersebut belum dilaksanakan dengan semestinya mengingat kendala yang ada. Di mana kendala yang pertama yaitu upaya sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang efektif. Dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah dan masyarakat haruslah bekerja sama, di mana tujuan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah agar masyarakat dapat memanfaatkan limbah organik dan anorganik, sehingga dapat bernilai ekonomis dan mengurangi pencemaran. Namun, sosialisasi belum berjalan dengan baik, di mana permasalahan anggaran dan tidak adanya inisiatif dari pejabat pemerintah, kabupaten maupun desa, pemerintah hanya mengadakan sosialisasi jika ada permintaan dari warga. Dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kudus dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Artinya, sosialisasi merupakan hal yang harus dilakukan pertama kali dan secepatnya.
Kemudian poin B, kekurangan anggaran dan sarana yang kurang memadai. Dalam menunjang pelayanan pengelolaan sampah tentu memerlukan anggaran dan sarana yang memadai. Anggaran yang kurang dan tidak tepat bisa mempengaruhi pengelolaannya. Data dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Kudus pada tahun 2017 menunjukkan jumlah unit sarana pengelolaan sampah di Kudus sebanyak 22 truk sampah, 6 kontainer, 26 truk kontainer, gerobak atau becak sampah sebanyak 172, truk tinja sebanyak 2, becak motor sampah sebanyak 3. Beberapa alat tersebut sudah usang dan harus diganti. Dinas PKPLH Kudus saat ini memiliki 355 alat untuk mengelola sampah. Dari total 355 unit itu, sebanyak 71 unit mengalami keropos dan 284 unit masih berkondisi normal. Permasalahannya adalah terkait anggaran yang terbatas di mana anggaran pengelolaan sampah bergantung pada APBD. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus menggunakan sistem modul di mana petugas yang mengambil sampah dari sumber sampah domestik dan non-domestik kemudian dikumpulkan di TPS menggunakan becak sampah atau sebagian langsung diangkut menuju truk. Kemudian diangkut ke TPA Tanjung Rujo menggunakan truk kontainer. Dengan metode pengumpulan sampah seperti ini, maka kerusakan sarana akan berpengaruh karena menghambat pengumpulan sampah. Sedangkan setiap hari sampah selalu bertambah. Permasalahannya adalah TPA Tanjung Rujo yang hampir penuh mengingat lahan tersebut seluas 5,25 hektar dan belum pernah diperluas. Sedangkan sampah yang ditampung setiap harinya mencapai 125 ton. Lalu kemudian itu poin C, penegakan sanksi yang kurang tegas. Dalam Perda Kabupaten Kudus nomor 4 tahun 2017, tentang pengelolaan sampah telah dijelaskan mengenai sanksi jika melanggar ketentuannya. Ketentuan sanksi diatur dalam bab 15 mengenai sanksi administratif dan bab 17 tentang ketentuan pidana. Sanksi administratif sendiri akan dikenakan kepada pemilik pengelola sampah atau pengusaha jika melanggar ketentuan pasal 13 ayat 4 dan pasal 18 ayat 4. Bentuk sanksi dapat berupa penghentian subsidi, penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, pencabutan izin, pencabutan penyertaan modal daerah, denda dalam bentuk uang atau barang atau jasa. Lalu kemudian dalam pasal 42 juga dijelaskan larangan bagi setiap orang untuk memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Penegakan yang tidak diimbangi dengan sosialisasi peraturan ini tentu sulit dilakukan, sehingga masih banyak pihak yang tidak mematuhinya, baik pelaku usaha maupun masyarakat, seperti pencemaran di Sungai Gelis akibat pemukiman dan limbah industri. Kemudian Syeng dalam Paimin menyatakan bahwa permasalahan daerah aliran sungai atau DAS terjadi seiring dengan waktu dan pertambahan penduduk. Karena keterbatasan tempat pembuangan sampah, masyarakat kerap membuang sampah di sungai. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan oleh rekan-rekan saya, solusi permasalahannya yaitu dengan pengelolaan sampah yang dapat dilakukan mulai dari individu sampai masyarakat dengan pemilahan sampah dan menerapkan prinsip recycle, reuse, dan reduce. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan industri sampah untuk mengubah sampah anorganik menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan nilai tambah. Pemerintah juga perlu mengkaji terkait pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan dengan menggunakan tempat pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, dalam pasal 28 ayat 1 Perda Kabupaten Kudus nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa dalam melakukan pemilahan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga pengelolaan sampah dalam bentuk BUMD atau Badan Layanan Umum Daerah Persampahan. Dapat pula bermitra dengan badan usaha atau masyarakat serta dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau kota lainnya. Berdasarkan pasal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu produk hukum yang telah dihasilkan pemerintah bersama dengan anggota DPRD, sekaligus untuk mengetahui dan memahami fungsi dan tujuan dari perda itu sendiri. Kemudian dapat pula dilakukan dengan mengimplementasikan pemberian insentif dan disinsentif dengan optimal. Disinsentif wajib diberikan terutama terhadap pelaku usaha yang memiliki industri besar agar mematuhi ketentuan dalam perda. Lalu, insentif dapat diberikan kepada pihak yang membantu pengelolaan sampah di Kudus.